melakukan hari ini agar melestarikan budaya Indonesia. Bagaimana semua yang di sini sehat? Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari apa yang di sini? Tax recon. Kemarin kita telah membahas sedikit mengenai tax recon karena minggu kemarin kita telah melaksanakan ASTS. Jadi ASTS kemarin kita mempelajari 2 bab. Bab 1 tax destination, yang kedua tax prosedur. Betul. Jadi hari ini kita masuk ke tax ketiga, yaitu tax recon. Ada yang sudah membaca kemarin tax recon itu tax tentang apa? Ya, tadi tax yang menceritakan hal yang sudah terjadi. Nah, hari ini pembelajarannya nanti diharapkan kalian mau memahami informasi dalam tax recon. Jadi harapannya setelah pelajaran ini kalian bisa mengetahui isi tax recon itu seperti apa. Namun sebelumnya ada pertanyaan pemandu. Coba nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu. Ya, Mbak Arum. Bacakan Mbak Arum nomor 1 pertanyaannya. Iya. Pernah tidak kalian menceritakan kepada teman sesuatu yang pernah terjadi? Pernah ya? Nah, kalau kita ngobrol sama teman itu kita bercerita hal-hal yang kemarin. Itu namanya tax record ya. Jadi kalian pasti akan dengan bahasa sendiri. Aku kemarin itu pergi ke Magelang. Di Magelang kemarin aku lihat karnaval, misalnya seperti itu. Itu termasuk tax record. Kemudian lagi, kemarin hari 1 Oktober, tanggal 1 Oktober, aku mengikuti upacara hari Kesaktian Pancasila. Aku kemarin hampir pingsan rasanya karena aku belum sarapan. Itu namanya juga tax record. Jadi sebenarnya kita sudah menceritakan rekor kehidupan sehari-hari. Nomor 2, coba Mas Ariel, bagaimana nomor 2? Apakah fungsi tax record? Untuk apa sih kita bercerita hal yang sudah terjadi? Biar tahu. Siapa yang biar tahu? Kita sendiri apa temannya? Biar temannya. Jadi biar teman tahu kita kemarin habis ngapain atau setelah melakukan apa. Jadi tujuan tax record itu atau fungsinya agar teman tahu apa yang kita lakukan. Nomor 3, coba Mbak Fansa. Apa saja contoh kata kerja aksi? Biasanya kata kerja aksi itu diawali me. Satu kata berawal me. Mengaji kita sudah. Apalagi Mas Fauzi tadi me atau ber. Memasak bagus. Apalagi ya siapa yang bisa? Memakai. Bermain, mengerjakan. Apa? Mencuci. Melakukan. Bagus. Itu contoh kata kerja aksi. Dalam pelajaran kali ini dimensi profil lulusan akan ditonjolkan yaitu kolaborasi sama komunikasi. Karena pada kegiatan kali ini kalian nanti akan diskusi berkelompok. Itu saya nilai kolaborasinya. Bisa nggak berkolaborasi dengan teman? Lalu yang kedua komunikasinya akan dinilai ketika presentasi. Nanti cara menyampaikan di depan teman-teman itu harus bisa disampaikan menggunakan bahasa yang baik. Nah sekarang yuk cari tahu mengenai tax record di dalam buku. Mari kita cari tahu dalam buku. Mari kita buka halaman 68. Oh maaf, 67 ya. 67. 67 silakan dibaca yang suaranya lantang siapa?
kalau lulus SMP mau meneruskan ke SMK. Itu bukan rekor karena belum terjadi. Itu hanya rencana. Kalau rekor itu terjadi kemarin, tadi malam, tahun lalu, atau 2 hari yang lalu, itu termasuk. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian akan saya bentuk menjadi kelompok, dan kelompoknya kemarin telah kita bagi ya. Masih ingat? Kemarin kita telah membagi kelompoknya berdasarkan minat dan bakat kalian. Silakan bergabung ke kelompok masing-masing sesuai pembagian hari sebelumnya. Boleh mejanya didekatkan atau kursinya didekatkan dengan temannya. Silakan digeser-geser kursinya biar nyaman diskusinya. Sebelum saya berikan lembar kerja, mari kita cari tahu per kelompok. Buka mesin pencarian Google. Buka mesin pencarian Google. Lalu cari text recon itu apa? Cari tahu text recon itu apa. Nanti setiap kelompok menyampaikan hasil pencariannya. Jadi ada satu juru bicara untuk menyampaikan hasil pencarian dari Google atau mesin pencarian. Nanti 2 atau 3 kelompok saja. Sudah ketemu atau sinyalnya susah? Sudah ketemu pasti langsung ketemu kan? Oke, siapa yang sudah menemukan text recon? Ya, kelompoknya Kamila, kita tolong untuk dibacakan. Yes. Ya, betul. Jadi teks yang menceritakan masa lalu, ada kronologisnya. Yang ngacor kedua, yang cuci tangan kedua tadi, Ani ya. Ya, coba dibacakan hasil pencariannya. Ya, kurang lebih sama ya. Jadi itu mari kita cocokkan dengan tayangan berikut ini. Ya, text record. Text record adalah jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan kembali suatu peristiwa, pengalaman, atau kejadian yang dialami baik secara pribadi maupun kelompok. Teks ini bersifat naratif. Naratif itu bercerita. Ya, Mas Billy. Kelas ini dulu. Kemudian, teks ini bersifat naratif dan memiliki struktur yang jelas sehingga pembaca dapat memahami alur cerita atau kejadian yang disampaikan. Istilah rekor berasal dari bahasa Inggris yaitu recount.
menggunakan bahasa sesuai tadi. Jadi nanti kalian bisa menerapkan teks rekon ini menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa kalian sehari-hari komunikasinya dengan bahasa apa? Jawa, bahasa Jawa. Kita sering kan bercerita masa lalu. Kemudian berikutnya ciri-ciri teks rekon ada 5. Tolong dibacakan yang keras, Mas Fauzi. Sambil berdiri, Mas Fauzi. Ciri-ciri teks rekon. 1. Berfokus pada individu atau tokoh tertentu. Misalnya, pengalaman hiburan seorang siswa atau kisah seorang tokoh sejarah. 2. Disampaikan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa sehingga pembaca mudah memahami jalannya cerita. 3. Menggunakan kata kerja aksi, contoh berlari, melihat, berdiri, dan kata keterangan waktu, contoh kemarin, kemudian, setelah itu. 4. Memiliki struktur yang runtut, yaitu orientasi, urutan kejadian, dan prioritasasi. 5. Mengandung detail kejadian yang jelas agar pembaca bisa membayangkan suasana dan alur cerita dengan baik. Baik, tepuk tangan buat Mas Fauzi. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja kelompok. Dalam lembar kerja itu kalian akan mendapat 1 teks. 1 teks silakan dibaca lalu dijawab 5 pertanyaan mengenai isi teks tersebut. Yang satu berjudul liburan ke pantai Parangtritis. Dari LKPD itu ada pertanyaan, silakan kalian tulis nama kelompok. Namun sebelum kita menentukan nama kelompok, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ada Mbak semua. Tanah airku, tanah tumpah darah.
dikerjakan. Berapa waktu yang diperlukan? 15 menit ya. Cukup tidak? Ya, nanti sampai 9.20. Sampai di angka 4 nanti presentasi. Silakan didiskusikan bersama-sama, ditulis identitasnya. Kalau ada kesulitan bertanya langsung.
kelompoknya Dista? Sudah berapa soal Mas Dista? Sudah? Berapa maju Mas Mas? Kelompok 5. Ada 7 kelompok. Sudah komplit ya? Semuanya ada depan untuk menyiapkan diri, mempresentasikan tugas kelompoknya nanti dibagi-bagi. Ada yang membuka presentasi, ada yang menyampaikan visi dan oke, Mas kelompoknya di sana Mas dan Resa. Oke, ada teman Mas Resa sama Mas. Kelompok 1. Oke, ulangi. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 bilang yes ya. Kelompok 2 bilang keren. Yes, keren. Kelompok 3 semangat. Disesuaikan dengan kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. 3. Kelompok 3. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Guys, kita tolong satu buahnya Mas Alif dulu untuk memanage ini, mengeklik message. Jadi ini bisa digeser-geser mau yang pojok tengah, pojok sana atau yang mana, lalu diklik ya. Masih kalian ada di tangan Alif. Terima kasih Mas Ali. Silakan Mas Ali. Yang lainnya memperhatikan ya. Oke, silakan berbaris agak ke sini biar rapi. Siapa yang membuka? Silakan dimulai presentasinya. Ya, soal dan jawaban. Nomor 1, ceritakan dalam lingkungan kalimat isi kegiatan yang biasa. Pada hari tahun lalu, saya dan keluarga pergi ke pantai. 3. Dalam bercerita terus menggunakan sudut pandang orang. Orang pertama, sebutan kata kerja yang untuk dapat mengatasi kebutuhan. Kemudian kami melanjutkan bagaimana saya sedang kami berangkat dari rumah. Kami mencari tempat untuk duduk. 5. Menurut kalian apakah perubahan tersebut apa adanya? Iya, karena menceritakan pengalaman yang sudah
menceritakan dalam 5 kalimat isi teks sidang kalian baca. Pada akhir pekan yang lalu, saya dan keluarga pergi ke pantai Parangtritis di Yogyakarta. Setelah itu menempuh perjalanan selama 2 jam. Kami tiba di pantai sekitar pukul 9 pagi. Setelah itu saya bermain pasir bersama adik saya. Kami membuat jalan pasir dan bersenang-senang. Pada pukul 1 siang, kami merasa lapar dan memutuskan untuk memakan bekal yang sudah kami bawa. Liburan ke pantai Parangtritis adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi kami. 2. Apakah peristiwa dalam episode tersebut sudah terjadi atau belum? Apa buktinya? Sudah terjadi pada akhir pekan yang lalu. 3. Dalam bercerita tentu ada sudut pandang orang beberapa. Pertama, 4. Sebutkan tentang kejayaan tersebut dalam teks tersebut. Bermain, memutuskan, menyatakan, membuat, mengajak, memakan, mencoba, menempuh, menikmati, mencari, melanjutkan, bersama. 5. Menjelaskan apa teks rekod, apa alasannya? Ya, karena menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tangan untuk orang untuk mengetahui nasib kelompok. Urutan kelompok selanjutnya silakan digunakan mesin catatnya. Kelompok 7. Ayo kelompok 7 kelompoknya Arum. Silakan Bahar dan kawan-kawan untuk maju. Ini dari sini. Geser biar kita kan sini. Bagus. Dibuka dengan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ceritakan dalam 5 kalimat isi teks yang kalian baca. Si penulis pergi ke pantai Parangtritis bersama keluarganya. Si penulis berangkat pada pukul 7 pagi
Oh ini jawabannya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hujan deras, saya takut konser dibatalkan. Ternyata, saya dari barat menikmati konser di bawah hujan. 2. Apakah peristiwa dalam teks tersebut sudah terjadi atau belum? Apa buktinya? Tidak, karena sebagai pengalaman konser yang pertama saya dan pengalaman yang tak terlupakan. 3. Dalam bercerita penulis menggunakan sudut pandang beberapa sudut pandang pertama. 4. Bukan kata mas digunakan dalam teks tersebut. Mengunjungi, menikmati, mengikuti, mendapat, mengenal, melihat, menyanyi, menambah, berteriak, melompat, merinding, mendengar, menyesal, menyukai. 5. Menurut kalian apakah teks tersebut menggunakan teks record? Apa alasannya? Ya, karena sudah terjadi dan dijadikan pengalaman yang tak terlupakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kalian sudah mendapat teks ya. Siapa yang mendapat teks yang berjudul menonton konser Sakuti? Ya 1, 2, 3. Ya. Ada yang mendapat karakteritis. Jadi memang Bu Ais sediakan 2 teks agar nanti pengalamannya berbeda-beda. Ada yang nonton konser, ya ada yang berisi bepergian ke Pantai Parangtritis. Mari kita bahas. Yang pertama, saya tayangkan dulu teksnya. Ini ya, yang Pantai Parangtritis. Pertanyaan pertama, tadi disuruh menceritakan, tapi sudah bisa ya menceritakan kembali. Rata-rata sudah berhasil bisa merangkai 5 kalimat yang menuangkan isi teks rekor. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah peristiwa dalam teks Parangtritis itu sudah terjadi? Sudah. Buktinya ada di mana? Iya, pada akhir pekan lalu. Ada kata akhir pekan lalu itu bukti bahwa sudah terjadi. Pertanyaan ketiga, dalam bercerita penulis ini menggunakan sudut pandang orang apa? Buktinya pakai kata apa? Saya. Ya, kami, saya itu menunjukkan orang pertama. Pertanyaan keempat, kata kerja yang menunjukkan kata kerja aksi yang mana saja? Coba kalian buat 1. Berapa? Ya. Bermain. Bermain, betul. Menggunakan. Menempuh. Menikmati, menempuh. Terus di teks kedua, menonton konser Seventeen. Apakah peristiwa ini sudah terjadi? Sudah. Buktinya kalau sudah terjadi yang mana? Dikata apa? Ya. Pada 28 Desember 2022 ini
menyerahkan kembali, boleh memasukkan ke dalam nota. Nah, baik, mari kita ingatkan kembali untuk pertemuan mendatang masih mengenai teks rekon. Untuk pertemuan mendatang yang kita pelajari adalah menjelajahi kata sukar. Jelajah kata sukar itu besok kegiatan kalian adalah mencari kata sukar. Kata sukar itu kata yang bagaimana? Kata sulit. Dan alat untuk mencari makna kata sukar memakai apa? Memakai KBBI. Kepanjangannya apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi besok kita akan menggunakan kamus yang akan kita pinjam dari perpustakaan dan juga menggunakan HP lagi untuk mencoba KBBI online. Ya, jadi minggu depan atau pertemuan berikutnya, besok Jumat ya. Besok Jumat HP-nya tetap dibawa dan selain pelajaran bahasa Indonesia tetap dimasukkan ke dalam loker. Agar apa sih fungsinya kita memasukkan ke dalam loker? Agar aman. Yang kedua, agar tidak mengganggu pelajaran. Dan akibatnya apa kalau HP tidak digunakan sesuai aturan? Akan diambil sekolah dan nanti diambil lagi setelah 1 minggu untuk pertama kali. Kalau kesalahan kedua, ya jadi kita boleh memakai HP tapi sesuai. Terus untuk penilaian, mari kita seragamkan pemahaman mengenai penilaian. Tadi Bu Ais sudah mengamati kerja kalian dalam kelompok, kolaborasinya rata-rata sudah menunjukkan kolaborasi yang baik. Kemudian komunikasinya juga sudah